Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah kita masuki materi terakhir untuk perkuliahan hukum acara pidana. Ya, walaupun sebenarnya masih ada pembahasan tentang upaya hukum, tapi itu mungkin sudah tercover. Jadi sama, ada banding, ada kasasi, ada PK dan lain-lain ya. Ada PRZ juga. Tapi kiranya cukup dengan materi alat bukti dan barang bukti dan teori pembuktian ini. Jadi harap diperhatikan ya, karena ini juga berkaitan dengan ujian akhir juga ya. Nah, alat bukti, barang bukti, dan teori pembuktian. Ada 3 pembahasan. Yang pertama alat bukti. Jadi menurut Hari Sasangka dan Lili Rosita dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, ya, menulis bahwa pentingnya keberadaan alat bukti itu sendiri tidak dapat dilepaskan dengan fungsi pembuktian dalam perkara pidana, yaitu bagi PU atau penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Yang kedua, bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Yang ketiga, bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa, dibuat dasar untuk membuat keputusan. Jadi 3 ini punya urgensi bagi penuntut umum, bagi terdakwa, bagi hakim, punya kepentingan masing-masing, dan posisi alat bukti sangat-sangat penting seperti itu. Misalkan pasal 184 KUHP disebutkan alat bukti yang sah ialah pertama, ada 5 ya, ini perhatikan ya, ada 5 alat bukti yang sah. Pertama, keterangan saksi, kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Ini alat bukti ya yang sah di acara pidana. Nah, kita masuk alat bukti saksi, keterangan saksi. Syarat saksi sebagai alat bukti di pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ya, pasal 185 ayat 1 KUHP, dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de audito. Jadi saksi tidak boleh mengatakan ujar jadi ini. Dia harus melihat sendiri dan dialaminya sendiri. Saksi. Nah, masih alat bukti saksi. Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti ada 3 syarat, yaitu syarat objektif, tidak ada boleh hubungan keluarga. Jadi tidak boleh ada hubungan keluarga antara saksi ya dengan terdakwa, seperti itu. Yang kedua, mampu bertanggung jawab, berarti usia 15 tahun minimal ya, atau sudah pernah kawin atau dan juga tidak gila. Kemudian syarat subjektif, menerangkan apa yang ia lihat, dengar, alami sendiri. Yang kedua, berdasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengar, dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut. Kemudian syarat formal, keterangan saksi diucapkan dalam sidang pengadilan, harus pas sidang pengadilan ya. Yang kedua, diucapkan di bawah sumpah, harus disumpah saksi dulu. Yang ketiga, tidak dikenal onus testis, nolus testis. Dengan perkecualian satu saksi dapat menjadi saksi manakala didorong alat bukti yang lain. Jadi inilah, jadi syarat saksi itu 2 minimal. Tapi dengan perkecualian satu saksi dapat menjadi saksi manakala didukung alat bukti yang lain. Misalkan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya ya. Penggolongan saksi, kemudian berdasarkan kedudukan, saksi korban, kemudian saksi biasa. Saksi biasa ya tidak saksi korban ya mereka jadi korban seperti itu. Kalau saksi biasa ya tidak kena korban, cuma menyaksikan ya. Kemudian berdasarkan keterangan yang diberikan, saksi biasa lihat syarat saksi tadi, kemudian keterangan ahli ya,
nanti kita bahas ya. Nah, berdasarkan siapa yang bawa, acert, saksi acert merupakan saksi yang dibawa oleh penuntut umum, fungsinya memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa. Adecert, saksi adecert merupakan saksi yang dibawa oleh penasihat hukum, fungsinya memberikan keterangan yang meringankan terdakwa. Ada dua ya. Ini ada saksi mahkota juga, adalah saksi yang sekaligus menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Ada dua jurisprudensi terkait keberadaan saksi mahkota ini, yaitu saksi mahkota tidak dapat diajukan, kemudian kasus Antasari Azhar ya, MA memperbolehkan keberadaan saksi mahkota. Patut dicatat di sini berdasarkan pasal 142 KUHP, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Oke, kita masuk keterangan ahli. Beberapa catatan terkait dengan keterangan ahli, yaitu yang tepat dalam keterangan ahli dan bukan saksi ahli. Jadi keterangan ahli ya, bukan dikatakan saksi ahli ya kalau dalam referensi ini. Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ya. Selain kemarin kasus Jessica Cyanida ya, banyak keterangan ahli yang diperlukan ya. Kemudian yang disebut ahli adalah ahli atau ahli yang punya keahlian khusus. Perbedaan keterangan saksi biasa dengan keterangan ahli. Saksi biasa apa yang dengar, lihat, dialami sendiri. Kemudian yang ahli adalah berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Akibat hukum, kalau saksi biasa memberikan keterangan palsu, akan dipidana. Kalau tidak ahli, tidak ada akibat hukumnya. Kemudian bunyi sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kalau saksi ahli akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Oke, kita masuk ke alat bukti lain, yaitu surat. Lebih lanjut, KUHP merumuskan alat bukti surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti yang berdasarkan pasal 187 yang berbunyi, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berdasarkan pasal 187 ya. Jadi ini juga sudah dibahas kayaknya di hukum acara peradilan agamanya, surat itu seperti apa. Ada berita acara dalam surat lain dalam bentuk resmi atau surat yang dibuat menurut ketentuan undang ya, alat bukti surat. Surat keterangan dari ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya, kemudian surat lainnya yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain. Kita masuk ke petunjuk. Berdasarkan pasal 188 KUHP yang berbunyi, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagai maksud yang satu hanya dapat diperoleh dari satu keterangan saksi, surat, kemudian keterangan terdakwa ya. Jadi setelah hakim misalkan mengetahui ada saksi begini, kemudian terdakwa gini, maka dapat petunjuk hakim, maka itu menjadikan alat bukti ya. Yang salah satunya mempunyai kekuatan hukum. Yang terakhir ya, keterangan terdakwa. Jadi beberapa catatan ya. Kayaknya ya, pokoknya keterangan terdakwa itu kemudian adalah bagaimana pengakuan ya, ada pengakuan baik itu. Jadi pengakuan itu dari terdakwa adalah kemudian menjadi juga kekuatan hukum dalam kemudian alat bukti. Jadi kemudian keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan dan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya. Jadi kalau keterangan terdakwa tidak bisa berdiri sendiri, harus didampingi dengan alat bukti yang lain. Nah, kita masuk ke elektronik alat bukti ya. Nah, elektronik ini kaitannya UU ITE sekarang ya. Jadi sejak ada UU ITE lalu kemudian elektronik menjadi sebuah alat bukti, baik itu video segala macam ya, menjadi alat bukti yang sah saat ini. Kita masuk ke barang bukti.
Jadi patut dicatat bahwa meskipun KUHP tidak memberikan penjelasan apa itu barang bukti, namun dengan membaca pasal 46 ayat 2 KUHP yang berbunyi, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, misalkan hasil korupsi ya, uangnya diambil untuk dimusnahkan atau untuk dirusakan, ya ini narkoba segala macam yang kalau dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Barang bukti. Nah, kita masuk ke teori-teori pembuktian. Yang pertama ada teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif Westlake-based theory. Pertama, teori pembuktian ini didasarkan melulu kepada alat bukti yang disebut undang-undang. Menurut Simon, sistem atau teori ini berusaha menyingkirkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat ya, menurut peraturan pembuktian yang keras. Kelemahan teori ini mengesampingkan keyakinan hakim, jadi dugaan hakim dikesampingkan sehingga hakim tidak bisa bergerak secara bebas untuk memutus tentang kebenaran perkara yang dihadapi. Tapi kelebihannya dengan alat bukti yang sudah ditentukan dan mengikat hakim, maka hakim harus tunduk pada peraturan undang-undang yang mengatur masalah pembuktian. Teori sudah tidak diarahkan oleh negara di dunia, teori ini. Kemudian ada teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja, conviction intent. Jadi ini teorinya hanya berdasarkan hakim ya. Jadi, tapi punya kelemahan ya. Hakim kan juga manusia seperti itu ya. Kemudian hanya hanya dengan teori ini, conviction intent, hanya dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja. Jadi terlalu besar ya kebebasan hakim, takutnya melampaui daripada undang-undang. Yang ketiga dan keempat, ini terakhir, teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan logis. Teori pembuktian ini didasarkan kepada keyakinan hakim sampai batas waktu tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan. Jadi teori ini pecah menjadi dua, yaitu teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis, kemudian teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Yang keempat, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu teori yang berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan atas alasan yang logis. Jadi teori-teori pembuktian, semoga bisa ditelaah juga lebih mendalam dan semoga bermanfaat. Itu materi pada hari ini terakhir, semoga dapat bermanfaat. Kuncinya mohon bisa dapat lebih membaca, karena kita online agak sulit. Perbanyak membaca referensi, semoga bisa lebih memahami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, keberdalaan, mudah-mudahan berkah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.